warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Iip Nasihah dan rekan saya Wahyu Purnamasidi dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Di video ini kami akan membahas tentang materi akuntansi akad wadiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Apa sih wadiah itu? Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Jadi, wadiah itu dapat diartikan prinsip titipan dan dari suatu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Kemudian, rukun dalam akad wadiah itu ada 4. Yang pertama itu barang yang dititipkan. Nah, barang yang dititipkan itu seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga di sisi Islam. Yang kedua yaitu orang yang menitipkan atau penitip. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Yang keempat, ijab qabul. Kemudian, wadiah itu dibagi atas 2 jenis. Yang pertama itu wadiah yad damanah dan yang kedua wadiah yad amanah. Nah, wadiah yad amanah itu adalah titipan yang selama belum diambil atau belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jadi, wadiah yad damanah itu apabila dari hasil pemanfaatan diperoleh keuntungan, maka sepenuhnya menjadi hak penitip maksudnya penerima titipan. Kemudian wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah itu adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali dari penitip. Dalam transaksi wadiah ini, penerima titipan itu dapat yang pertama menerima ujroh atau imbalan atas penitipan barang atau uang tersebut. Yang kedua yaitu memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan wadiah yad damanah. Namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya juga bergantung pada kebijakan penerima titipan. Berlanjut, pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Dana wadiah itu diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Jadi pada saat terjadinya transaksi ya jumlah dananya sesuai dengan atau diakuinya sesuai dengan terjadinya transaksi. Kemudian penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan itu diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan bonus dalam transaksi wadiah. Ada 4. Yang pertama itu pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban. Yang kedua, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain itu diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Kemudian yang ketiga, penerimaan bonus pada penempatan dana bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Dan yang keempat, yang terakhir, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank itu bank non syariah itu diakui sebagai qardul hasan pada saat kas diterima. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wahyu Purnamasidi. Dipersilahkan. Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan adalah untuk tabungan wadiah dan giro wadiah. Yang pertama, giro wadiah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, ada tabungan wadiah. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Selanjutnya yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah. Fatwa 2016 sebagai berikut. Giro wadiah yang pertama bersifat titipan, yang kedua itu titipan bisa diambil kapan saja atau on-call. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pembayaran ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya itu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah. Fatwa 2006 sebagai berikut. Tabungan wadiah yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau on call berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selanjutnya yaitu transaksi pada giro tabungan atau tabungan wadiah oleh nasabah. Yang pertama, penerimaan dana wadiah sebesar 1 juta rupiah, debit kas sebesar 1 juta rupiah, kredit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah yaitu 1 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran bonus wadiah, debit beban bonus giro atau tabungan wadiah sebesar Rp5.000, kredit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah sebesar Rp5.000. Yang ketiga, penarikan dana wadiah sebesar Rp100.000, debit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah sebesar Rp100.000, kredit kas sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada transaksi penempatan dana syariah dengan akad wadiah. Yang pertama, penempatan dana wadiah sebesar 2 juta rupiah, debit penempatan dana atau giro pada bank lain sebesar 2 juta rupiah, kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, penerimaan bonus dana wadiah sebesar Rp500, penempatan pada bank lain, debit penempatan dana atau giro pada bank lain sebesar Rp500, kredit pendapatan bonus dari bank lain sebesar Rp500, penempatan pada bank non syariah lain, debit penempatan dana atau giro pada bank lain sebesar Rp500, kredit rekening Qordul Hasan atau dana kebajikan sebesar Rp500. Adapun yang ketiga, penerimaan ujroh atas penitipan uang Rp100, debit rekening nasabah giro atau tabungan wadiah sebesar Rp100, kredit pendapatan pengelolaan rekening sebesar Rp100. Dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.